Hai semua, Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Lucy Putrawati. Saya mahasiswa semester 2 D4 AMS Kesehatan Universitas Muhammadiyah Semarang. Jadi, podcast kali ini kita akan membahas tentang kunci ketenangan dalam bekerja pada saat bulan Ramadan. Pasti bagi para tenaga kesehatan dan apalagi anak kesehatan yang kerja pada saat bulan Ramadan itu sangat menguras tenaga dan kesabaran, betul? Jadi di segmen ini kita akan mengangkat tema tentang tetap kalem di tengah kekeringan. Let's go. Ramadan itu ibarat indikator glukosa, kadang naik, kadang turun. Tapi kita itu harus tetap kalem dan stabil gitu pada saat menghadapi pasien. Apalagi kadang ada pasien yang kesabarannya setipis tisu. Kita harus tetap sabar karena sabar itu adalah cara kita mendekatkan diri pada Allah dan menjaga kesehatan mental kita. Ingat, kita harus selalu tafakur, renungi bahwa semua masalah yang datang itu sebagai ujian kesabaran. Mesin bisa diperbaiki, tetapi hati yang tenang itu harus dilatih. Oke, yang pertama yang akan kita bahas yaitu kesabaran pada saat alat error. Nih, di laboratorium itu pasti ada kalanya itu ada alat yang error atau rusak atau butuh dikalibrasi. Nah, tapi kalau alat rusak pas jam kerja plus perut kosong nih, apalagi pas di jam-jam rawan, jam 3 sore misal, itu kan lagi lapar-laparnya kan, cobaan bertubi-tubi tuh. Yang pertama yang harus kita lakukan itu yaitu mediasi kesabaran. Tarik nafas dalam-dalam, terus tahan sejenak dan hembuskan, terus ucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Seperti di Quran surat Al-Baqarah ayat 155, dan sungguh kami benar-benar akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Jadi kita itu harus tetap tafakur ya teman-teman. Walaupun kita sedang lapar, pikirkan bahwa ini latihan sabar dan tawakal kita ya. Seperti alat yang butuh restart, hati juga butuh istirahat, sabar, dan berserah diri kepada Allah. Yang kedua, ada kesucian jiwa dan kesucian alat. Jadi pada saat kita setelah praktek nih atau setelah memeriksa sampel itu kita harus mencuci alat nih. Jadi kita harus menjaga kebersihan alat laboratorium seperti menjaga kebersihan hati dan dari iri dan dengki. Tafakur saat mencuci alat, renungi bahwa seperti itu juga dosa-dosa kita bisa dicuci dengan istighfar. Sebagaimana alat butuh sterilisasi, hati juga butuh penyucian melalui zikir dan taubat. Yang ketiga itu ada pipet, akurasi, dan kehidupan. Pelajaran kesabaran dan fokus dari Nih,
pada saat kita memipet itu kita butuh ketelitian ya guys. Pipet butuh presisi. Misal kita harus memipet reagen nih 500 mikroliter. Nah kita tuh nggak boleh asal-asalan. Misal susah pipet 200 mikro aja, jangan ya guys. Seperti pada Quran surat Al-Isra ayat 36, yaitu dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya. Nah itu ketika kita memipet itu kayak gak sabaran gak sih, kok gak pas gitu misalnya kita memipet. Nah itu kita harus, yang pertama yang harus kita lakukan yaitu tarik nafas. Bayangkan setiap hembusan membawa ketenangan. Atau bisa kita istirahat dulu sejenak, hening sejenak, rasakan ketenangan hati. Seperti kita harus teliti dalam pengukuran di lab, kita juga harus teliti dalam kehidupan agar tidak salah langkah ya guys. Yang keempat ada kacamata mikroskop dan kacamata hati. Mikroskop bisa melihat mikroba nih. Mikroba itu makhluk yang sangat kecil ya guys, kita nggak bisa dilihat dengan mata. Tapi apakah kita bisa melihat kekurangan diri sendiri? Seperti bakteri yang tak terlihat di mikroskop, dosa juga sering tak kita sadari loh. Mari kita lebih peka terhadap diri sendiri. Pada Quran surat Al-Hasyr ayat 19, janganlah kamu seperti orang-orang yang melupakan Allah sehingga dia menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang fasik. Nah, pada saat kita itu kita itu harus sering introspeksi diri ya guys, merenung di sela pekerjaan, terus introspeksi apakah hari ini sudah lebih baik atau mungkin kita bisa pejamkan mata, ucapkan astagfirullah dan rasakan bahkan perlahan menghilang. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu antara reagen dan rezeki. Jangan takut kehabisan, karena yang memberi rezeki bukan alat laboratorium tapi Allah. Misal pada sahur dan buka puasa tinggal nasi dingin nih, yakinlah Allah yang mengatur rezeki itu. Seperti Quran surat Hud ayat 6, dan tidak ada suatu makhluk pun yang bergerak di bumi melainkan Allah lah yang memberi rezeki. Yakinlah Allah yang mengatur semua meski stok sahur dan buka puasa habis. Ambil jeda. Oke, kita sampai di kesimpulannya guys. Bekerja di laboratorium medis sambil berpuasa memang tantangan, tapi dengan tafakur dan merenungi ayat-ayat Allah, hati kita bisa tetap tenang dan bahagia. Jadikan Ramadan ini sebagai momen untuk lebih dekat dengan Allah, lebih sabar dan lebih bersyukur. Bye bye semua.